Yo, what's up guys, this is Chucks and welcome to Chakrization Channel. Oke guys, untuk video kali ini gua akan langsung to the point aja ke kalian semua, bahwa video gua ini khususnya gua merasa terpanggil oleh mereka ini. Ya, jadi di sini gua akan melanjutkan perbincangan mereka. Dan ini untuk versi gue sendiri gitu. Jadi buat kalian yang merasa risih atau gue nggak mau ikut-ikutan ngebahas begini, atau gue nggak suka sama pembahasan ini gitu, feel free buat kalian untuk nge-dislike atau nge-unsubscribe gue guys gitu. Karena ya sejujurnya sih gue sebenarnya emang butuh subscriber ya, apalagi kalian pastinya biasa kalian bilang gue subscriber kecil gini gitu ya, emang nyatanya begitu gitu kan. Dan emang sejujurnya gue juga butuh subscriber, tapi untuk hal ini kalau emang seandainya kalian nggak suka bahwa gue ngebahas ini, feel free to unsubscribe me gitu. Dan ya emang hak kalian gitu, mau unsubscribe atau subscribe dan sebagainya gitu. Oke? So langsung aja gue mau nyambungin opini mereka. Jadi gini guys, gue setuju banget sama sama Eno Bening, sama Reza Arab, sama Israel, dan siapa tuh temannya satu lagi, gue lupa ya. Maaf ya, karena gue nggak begitu kenal banget ya. Gue tahu itu dia temannya Rich juga. Oke. Gue setuju banget gitu, tapi di sini ini gue langsung ke poinnya dulu ya. Di sini gue bukan karena setuju karena gue nyari partai atau gue nyari kubu, gue nyari partai, nyari kubu gitu, enggak. Karena ya menurut gue ya emang opini mereka ya emang true gitu loh. Emang enggak, maksudnya bukan karena gimana ya, bukan karena mengambil simpatik orang aja gitu, enggak gitu. Jujur gue setuju gitu apa yang diomongin mereka, apalagi sama Israel gitu. Buktinya gini loh, sebelumnya gue tuh ada beberapa yang poin-poin atau statement Israel yang gue nggak setuju sebelumnya gitu, tapi di poin ini gue setuju banget gitu. Gue setuju banget sama poin Israel dan teman-teman yang ada di video tadi gitu. Jadi gini loh guys, selama 20 tahunan gua hidup di sini, di Indonesia gitu kan, jujur banget gua baru kali ini gua ngerasain yang namanya di Indonesia tuh kayak gimana ya, kayak berjarak banget gitu, kayak ada kubu-kubuan di Indonesia antara gue langsung sebut aja ya, antara pro Ahok dengan yang kontra dengan Ahok. Nggak tahu kenapa gitu, kayak baru kali ini gitu. Jadi sebelumnya seumur hidup gue nggak pernah ngerasain ada yang apalah, misalnya zamannya presidennya masih Gus Dur, pro Gus Dur, kontra Gus Dur, nggak sampai gini, nggak nyampe serisih ini gitu. Ya itu ujung-ujungnya lagi karena agama sih ya, agama. Sebenarnya gini guys, gue setuju gitu kalau agama itu adalah pondasi untuk kita nih. Agama itu pondasi untuk kita hidup gitu, pedoman kita hidup gitu. Tapi gini loh, entah kenapa gitu di Indonesia itu bener, agama itu ibaratnya jadi kayak senjata. Paham kan maksud gue? Yang seharusnya agama itu menjadi pondasi, ini malah jadi senjata, malah jadi kayak pedang untuk gimana ya, membunuh orang, atau untuk apa ya, menjadi kayak nih agama gue nih paling kuat, agama lu lemah atau gimana. Nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin kalau emang dari opini kalian yang merasa Bang Cas terlalu berlebihan atau enggak begitu juga tuh gimana, mungkin itu opini gue pribadi gitu kan. Setiap orang kan
bebas beropini, betul? Gitu. Jadi gitu. Gue bingung gitu, karena gini loh, sejujurnya zaman gue SD dulu guys, itu yang namanya agama, apalagi berteman gitu ya, itu bener-bener gue nggak pernah gitu loh nanya ke teman gue, agama lo apa ya bro, agama gue ini agama, nggak pernah gitu loh. Bener-bener kalau misalnya seandainya seharusnya gue nanya agama teman gue dulu waktu SD atau TK atau SMP gitu-gitu, itu bener kayaknya tuh bukan dengan cara bro agama lo apa, agama gue Islam, agama ini enggak. Jadi gue lebih milih cara yang mencari tahu sendiri gitu loh. Gue mencari tahu sendiri dengan cara ya, misal contohnya waktu gue SD dulu, misal gue deketin si doi gitu kan, cewek atau gimana gitu, gue lebih nyari taunya tuh kayak besok ulangan agama nih, terus udah belajar belum tentang apa, tentang fikih atau tentang akidah atau apa gitu. Jadi kan nanti ketahuan, oh enggak, gue non-is atau gimana, ketahuan di situnya, baru gue tahu oh ini agamanya non-is dan sebagainya gitu kan. Ya itu gitu loh. Zaman dulu tuh bener nggak ada yang namanya agama gue ini, agama lo apa bro, agama. Jadi kayak kesannya tuh kayak ngehina banget gitu loh kalau zaman dulu gue gitu. Itu zaman gue dulu, nggak tahu. Dan itu zaman gue dulu dan di lingkungan gue nggak tahu zaman kalian dan lingkungan kalian seperti apa, gue nggak tahu. Jadi ini gue mau membahas yang ada di zaman gue dan lingkungan gue. Jadi gue ngebahas cerita gue gitu. Terserah kalau emang lu nggak setuju atau lu setuju, bebas gitu. Kita freedom of speech, oke? So itu dari SD gitu. Dan yang kedua, jadi jujur aja gitu loh, gue dari SD sampai dengan SMP itu gue sudah di sekolahin di pengajian gitu, TKA, TPA dan TKA gitu. Itu selama berapa tahun, kira-kira hampir 8 tahun atau 7 tahunan lah gitu. Sebenarnya sih bukan untuk, kalau dulu bukan untuk pendalaman agama ya, tapi lebih ke menanam mindset agama biar kita jadi agamis gitu. Soalnya kan masih kecil, masih kelas, dulu gue masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu ya. Gini loh guys, jujur saat gue dulu ngaji di TPA, TKA dulu gitu, itu guru ngaji gue, ini gue balikin lagi ya, entah ini di lingkungan gue atau di lingkungan kalian kayak gitu juga, gue nggak tahu ya kan. Cuman di lingkungan gue itu guru ngaji gue tuh gimana ya, nggak pernah menanamkan mindset ke santri-santrinya bahwa gini loh, orang yang tidak beriman itu adalah kafir dan sebagainya. Emang bener di dalam Al-Quran juga dikasih tahu kalau orang yang tidak beriman adalah kafir gitu. Cuman di sini gue mau ngasih tahu ke kalian, gue mau share kalian kalau guru agama gue dulu itu, seingat gue itu gak ada yang namanya mereka menanamkan mindset ke anak-anak muridnya yang masih SD gitu-gitu, masih TK gitu-gitu, bahwa orang yang bukan Islam itu adalah kafir dan kafir itu harus diperangi dan segala. Nggak pernah gitu loh. Justru gini loh guys, dulu waktu gue ngaji dulu di TPA dulu gitu, itu malah kosakata kafir itu malah kayak diperuntukkan untuk kita yang muslim, tapi yang muslimnya tuh gimana ya, nggak menjalankan ajarannya gitu. Misal contohnya seorang muslim tidak sholat itu adalah kafir, atau seorang muslim laki-laki yang tidak sholat Jumat itu adalah kafir, seorang muslim yang tidak membayar zakat adalah kafir, terus seorang muslim yang melawan kepada orang tuanya itu adalah kafir dan sebagainya gitu. Dan nggak pernah sih gue ditanemin tuh ke mindset gue dulu tuh kalau seseorang yang bukan muslim adalah seorang kafir dan sebagainya gitu, walaupun memang faktanya begitu.
betul ya kan, memang faktanya begitu. Tapi lebih ke arah kafir tuh lebih ke arah kayak hukuman bagi kita sendiri gitu, bukan bukan kayak lo kafir gue muslimin, bukan kayak gitu gitu loh. Itu di lingkungan gue guys, gue kembaliin lagi, itu di lingkungan gue nggak tahu di lingkungan kalian seperti apa, gue nggak tahu gitu. Oke, ini di lingkungan gue dan sepengalaman gue gitu loh. Dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh jadi kayak kosakata kafir itu jadi kayak gimana, viral gitu, jadi kayak viral, orang yang bukan muslimin adalah kafir. Oke, betul gitu kan. Cuman kenapa harus kafir ngomongnya gitu? Gue tahu emang orang yang bukan beriman kepada Islam itu adalah kafir ya kan, tapi kenapa harus kafir? Kenapa nggak zaman gue SD, SMP, SMA dulu nggak ada tuh yang namanya pelajaran agama, misal contoh pelajaran agama gitu kan. Terus si guru nih memerintahkan orang-orang yang bukan Islam nih untuk keluar karena mau ada pendidikan agama gitu. Nggak ada gitu gurunya nih, hey, yaudah anak-anak yang Islam tetap di sini, yang kafir tolong keluar. Nggak ada gitu. Itu menurut lingkungan gua dan sepengalaman gua, kembali lagi seperti itu gitu. Karena zaman dulu nggak ada gitu. Jadi yang ada tuh cuman kayak yaudah anak-anak yang non Islam boleh keluar, boleh ke kantin dan sebagainya, sedangkan yang Muslim tetap di sini, kita belajar agama gini gitu. Jadi gue juga bingung sih, maksudnya tuh jadi kosakata kafir sekarang tuh jadi bukan kayak truth, bukan kayak suatu kebenaran, tapi kayak kosakata kafir tuh kayak lebih ke apa sih, rasial gitu. Padahal bukan rasis kan, padahal bukan ngomongin ras, tapi jadi kayak contohnya ya, gue maaf aja ya, jadi kayak kafir tuh jadi kayak sebutan kalau orang luar negeri tuh kayak nigger dan sebagainya gitu. Jadi kayak sebutan kayak gimana, kayak hinaan, hujatan gitu loh, daripada kayak kebenaran gitu loh, kebenaran menurut versi kita gitu. Nggak tahu kenapa gitu, aneh aja gitu ya, gitulah gitu. Itu maksud dasarnya sih di situ gitu, yang gue teliti gitu ya, sampai ke kita bicara tentang kasus Ahok ya. Sebenarnya gini, gue juga bingung. Jadi gini, kalau misalnya kalian nanya opini gue, apakah perkataan Ahok itu salah atau benar? Jawaban gue guys, simple aja. Apa yang dia katakan di Pulau Seribu itu benar tidak pantas dan salah. Tapi dia juga tidak menista agama. Itu menurut versi gue teman-teman gitu ya. Ini menurut versi gue gitu. Jadi apa yang dia omongin tuh ya nggak pantas gitu. Soalnya dia lagi dinas kan, dia ngomongin soal yang bukan persoalan dia, nggak pantas menurut, nggak pantas banget gitu. Tapi kalau dibilang menista juga sebenarnya nggak pantas sih gitu loh, karena mungkin namanya juga orang kepleset lidah ya. Karena orang kepleset lidah terus nggak sengaja ngomong gitu kan. Sekarang gini aja, kita juga nggak bicara hipokrit ya, kita nggak bicara munafik ya. Gue juga sering kepleset lidah atau gimana, yang kepleset bukan agama deh, jadi kita kepleset lidahnya jadi kayak menghina sebentar ya, jadi kayak lebih ke kayak menghina teman atau guru atau orang tua dan sebagainya gitu sebenarnya sering banget gitu loh ya. Mungkin emang fatal sih kepleset lidah yang menghina agama sih, emang fatal. Cuman bagi versi gue, menurut gue sebenarnya itu kayak bukan menista sih, tapi lebih ke ya kebenarannya gitu. Maksudnya yang dia maksud, orang yang menggunakan surat itu loh, Al-Maidah 51 gitu, itu sebenarnya yang dia maksud tuh bukan kita kaum muslimin, tapi yang dia maksud tuh lebih ke arah politikus, rivalnya dia, kompetitornya dia gitu, yang dia maksud gitu. Ini yang gue tangkap juga gitu loh. Itu gitu loh, yang dia maksud. Dan mungkin kosakata dia mungkin kurang pantas atau nggak pas gitu ya, jadi seperti kayak
jadi seperti kayak sebuah penistaan gitu. Ya itu aja sih gitu loh. Dan imbasnya tuh dari situ tuh jadi meluas banget, jadi gede banget gitu loh. Sampai-sampai gini loh, ini maaf aja, gue nggak tahu abis ini gue bakal gimana nasib gue, cuman ini gue juga mau ngutarin perasaan gue juga. Jadi gini guys, sampai-sampai imbasnya tuh kena ke keluarga besar gue sendiri guys, keluarga besar gue sendiri guys. Jadi seumur selama gue 20 tahun gue hidup gitu, itu gue baru kali ini sih yang gue merasa kayak ini gue yang merasa ya, bukan gue ngeklaim kalau keluarga gue itu sedemikian, enggak, ini gue yang merasa doang gitu loh. Bisa jadi salah atau bisa jadi benar gitu kan, cuman baru kali ini gue hidup selama 20 tahunan, gue merasa kayak bener kayak didiskriminasi banget gitu gue. Hanya karena apa? Hanya karena gue lebih pro ke Ahok. Itu aja. Keluarga dan gue dan keluarga gue, termasuk nyokap gue, bokap gue, dan ya termasuk keluarga inti gue gitu. Gue merasa kayak didiskriminasi banget sih gitu. Jadi kayak di grup WhatsApp kayak sering kayak disindir-sindir. Wah, ini yang ini nih yang pro Ahok nih kepanasan nih apa gimana gitu. Terus sering kayak nyebar berita-berita yang udah gue telusurin ternyata hoax atau nggak bener atau masih rancu atau cuman semiotik doang. Semiotik tuh kayak contohnya gua pribadi gue bikin sebuah blog terus gua ngarang sendiri, ini jadi strategi si Ahok nih bakal gini yang ibaratnya datanya aja baru kira-kira, terus menurut penafsiran sendiri lagi. Adapun kalau misalnya dari berita pun pas gue cek beritanya juga yang nggak ada tim redaksinya, nggak ada editornya, nggak ada ahli bahasa dan segala macam gitu. Jadi cuman ibaratnya kayak nge-share-nya tuh cuman kayak ngikutin syahwat aja gitu, kayak ngikutin opini gue A, begitu gue ngeliat berita yang seopini dengan gue A, gue share. Itu yang gue rasain gitu loh. Jadi banyak banget kayak berita-berita hoax dan segala macam gitu. Dan ini gue bukannya gue mau ngebuka aib atau gue mau jelek-jelekin ya. Jadi ini sorry banget kalau seandainya keluarga besar gue nonton video gue ini sorry banget. Tapi yang gue heran nih, gue masih heran nih guys. Gue seperti kayak didiskriminasi gitu. Jadi gue pernah diancam. Ini gue nggak mau nyebutin keluarga gue siapa, tapi gue pernah diancam. Lebih ke ya emang kalau emang dari mereka nggak nganggap ancaman, tapi ini yang gue rasakan gitu. Gue pernah seperti diancam kalau gue waktu itu nyoblos Ahok, gue diancam gue bakal nggak dianggap keluarga lagi, gue nggak dianggap saudara lagi. Dan waktu itu karena ya sulit sih gue ngomong sih, cuman ya itu intinya itu gitu kan, itu gitu. Jadi bener kayak ya ampun, cuman ibaratnya gini loh, emang masalahnya sih masalah sih nggak simpel juga, masalahnya nggak kecil tapi besar. Ini menyangkut soal agama dan kepercayaan, cuman kok imbasnya jadi begini amat gitu loh. Jadi kayak yang seharusnya tuh Indonesia tuh harusnya nih ya, kita tuh mikirin gimana caranya saintis kita, ilmuwan kita tuh bisa menjadi astronot gitu, atau kita mikirin tuh gimana caranya Indonesia tuh bebas macet atau Indonesia tuh bebas banjir. Tapi kenapa gitu loh, makin kesini kok makin kayak mikirin kayak nih agama gue mayoritas, agama lo minoritas, lo jangan macam-macam lo di sini lo, atau misalnya kayak ini soal agama ya, atau misalnya kayak tentang rasial gitu kan. Gue pribumi, lo Cina, lo jangan macam-macam, lo numpang di sini lo kalau macam-macam lo balik ke Cina. Astaga, men, come on gitu loh. Jadi kayak, dan itu juga gue rasain gitu di lingkungan gue gitu loh.
kayak gitu gitu. Jadi banyak yang nge-share berita hoax. Ya itulah maksud termasuk ya itu termasuk keluarga besar gue sendiri gitu. Dan ini gue bukannya gue mau ngejelek-jelekin atau gimana gitu, cuman ini gue cuman ngutarain perasaan gue doang gitu guys gitu loh. Jadi nyebar apa sih kayak gitu, terus tentang nyebar berita tentang kayak sifatnya sara gitu yang ngebahas soal pribumi itu begini ini, terus Cina itu begini. Aduh, itu gue come on lah, maksudnya ngapain gitu mikir jauh-jauh amat gitu loh, mikir Cina lah harus kita harus khawatir karena nanti Cina akan menjajah. Kayak jauh banget gitu loh, lu cukup kerja keras aja sih gitu loh. Kalau emang lu nggak mau kalah ekonomi lu sama Cina, ya kerja keras aja. Gue setuju sama kata Israel yang waktu itu apa ya, videonya judulnya 10 hal yang dia benci kalau nggak salah judulnya ya. Salah satunya iya emang China tuh ekonominya lebih dari kita gitu loh, tapi ya udah itu emang resiko ya nggak. Kalau emang kerja kerasnya kita lebih unggulan dia, ya emang dia yang harus patut dapetin apa yang ekonominya nih besar gitu kan, keuangannya atau gimana gitu ya. Itu namanya juga hukum alam gitu. Lu malas-malesan tapi lu pengen kaya, ya nggak bisa bro, nggak bisa gitu loh. Tapi kalau emang pengen kaya, lu juga harus kerja keras kan gitu kan intinya gitu. Dan itu problematika di Indonesia tuh ya kayak gitu-gitu aja gitu loh, tentang agama, tentang ras. Udah mentok agama ras udah gitu aja gitu, sampai bikin jadi dua kubu ya kan, bikin jadi dua kubu. Yang satu ngomong sumbu pendek, yang satu lagi ngomong kubu tanpa sumbu, yang satu bilang kaum intoleran, yang satu lagi kubu apa tuh Bani Serbet. Maksud gue gini loh, kalau emang kalian gimana ya, punya pendapat masing-masing, kalian beda pendapat, it's okay, nggak apa-apa kalian beda pendapat gitu guys. Tapi gini loh, yang bikin gue risih itu di saat kita beda pendapat tapi lu pengen nge-brainwash gue supaya pendapat lu itu bener bagi gue, supaya pendapat lu itu bener bagi lu gitu kan, gitu loh. Itu yang gue risih banget gitu, aneh gitu loh. Maksudnya ya gue sih jujur gini loh, gue emang jujur gue pro Ahok ya, gue pro Ahok, tapi bukan berarti gue cinta buta sama Ahok gitu loh. Jadi kayak hal-hal yang ibaratnya kebencian bukan kebencian sih, jadi kayak hal-hal yang kayak keburukan Ahok gitu-gitu gue juga nggak merem-merem juga sih gitu. Gue juga Ahok nih orangnya nih temperamental, atau Ahok nih kalau ngomong nih suka gimana ya, kasar atau gimana ya gitu loh. Tapi gue juga mikir tuh gue nggak objektif gitu loh guys. Jadi yang gue lihat tuh keburukan sama kebaikannya dia gitu loh. Nah di sini gue nilai dia lebih banyak baiknya daripada buruknya gitu loh. Ibaratnya kalau disetarain, kalau misalnya di demografiin, kebaikannya Ahok nih kira-kira 80%, keburukannya 20%. Itu menurut versi gue balikin lagi, itu menurut versi gue. Terserah kalau versi lo pengen Ahok keburukannya 80%, kebaikannya 20%, terserah lo gitu loh. Ini versi gue sendiri karena ini video gue gitu kan. Itu yang gue rasain anehnya gitu. Dan ya statement yang paling akhir yang dibilang sama Reza Arab sama Eno Bening gitu, itu gue juga setuju. Gimana kalau seandainya nanti anak cucu kita, gue punya anak gitu-gitu, itu jadi ada kayak ya gitu loh, jadi keterusan gitu loh. Jadi kayak agama kamu apa, agama kamu kafir, aku dilarang berteman sama agama kafir atau men aneh gitu loh. Oke lah kalau emang gimana ya, oke lah kalau emang agama lu itu misalnya lebih baik atau ya mayoritas dan sebagainya, it's okay gitu loh. Emang realitanya gitu kan, agama Islam itu lebih, kita di sini lebih mayoritas gitu kan. Cuman ya udahlah, maksudnya nggak usah terlalu dibangga-banggain. Weh
agama kita mayoritas, wih lo agama lo minoritas, jangan macam-macam atau gimana, mesti dibanggain lah gitu loh. Karena percuma gitu loh, lo terlahir di agama mayoritas, tapi kalau akhlak lo juga akhlak lo kayak orang nggak beragama gitu, percuma gitu loh, percuma aja gitu loh. Masa apa yang lo banggain gitu loh, lo terlahir sebagai Islam tapi lo mabok, lo berzina atau segala macamnya, percuma gitu. Mending lo nggak punya agama, mending lo, gue lebih salut sama orang yang bener-bener gue nggak bener-bener ngaku itu gue nggak punya agama, gue ateis atau gue agnostik gitu, gue nggak mau campur urusan agama lain dan sebagainya gitu, daripada ketimbang gue Islam, gue mau bela agama gue, wah agama gue lagi dinistain bagaimana. Nanti pas begitu gue cek lagi profilnya dia, ini apaan, dia update-nya, ini menghalalkan darah orang atau abis ngelem nih atau gimana ngelem atau gimana kan. Kesana kayak lu pengen ngungkapin kebencian lo tapi dengan perantara agama lo gitu loh. Jadi kayak agama lo tuh kayak cuman dijadiin kambing hitam doang gitu loh. Itu yang penglihatan gue ya, point of view gue gitu loh. Itu gitu. So ayolah guys, mungkin kalian nih pasti bakal komennya macam-macam negatif gitu loh, macam-macam kayak contohnya gini loh, Caks ngomongin politik mulu, Caks sok-sokan dia ngomong bijak atau gimana, Caks subscriber sedikit aja tapi belagu atau gimana, serah gitu loh. Karena di sini gue bicara bukan karena sebagai konten kreator, tapi gue bicara di sini sebagai karena gue warga negara Indonesia, itu aja sih. Maksudnya karena gue WNI, bukan karena gue sebagai gue YouTubers dan gue pengen menginfluence kalian semua, gue pengen nginfluence ke 15 subscriber gue, nggak sih gitu. Maksudnya kalau emang lu setuju ya syukur, nggak setuju ya udah, gue sih simpel aja gitu dan this is just my opinion gitu. Gue nggak maksa lu untuk sependapat sama gue gitu loh. Jadi kalau emang lu beda pendapat dan segala macam ya terserah gitu loh. Dan kembali lagi ke si siapa tuh Israel ya, kalau Israel atau si Eno Bening yang ngomong bahwa influencer itu bukannya nggak boleh ngomongin politik. Biasanya kan kalian ada yang bilang gitu kan, influencer kok, YouTuber kok ngomong politik apa gimana. Nggak, sebenarnya nggak ada larangan sih, kita freedom of speech aja, bener nggak? Jadi mau gue ngomongin politik kayak atau gue mau ngomong apa selagi ibaratnya masih bertanggung jawab, masih apa yang gue omongin ini gue bisa bertanggung jawab, ya sebenarnya fine aja sih menurut gue gitu. So mungkin opini gue itu aja sih gitu loh. Maksudnya sangat disayangkan aja kenapa sekarang ini benar-benar kayak isu agama dan isu ras itu benar-benar kayak keras banget gitu. Benar kayak yang dulu itu gue nggak pernah ngerasain, tapi nggak tahu kenapa sekarang gue jadi ngerasain. Dan gue baca berita tuh jadi banyak berita yang kayak di Al-Azhar, di sekolah Al-Azhar itu guru ngajarin anaknya bahwa Ahok is a bad person, he's just insulting our religion, dan segala macam gitu kan. Sebenarnya aneh aja gitu loh. Maksud, kenapa sampai ada pendidikan yang menanamkan mindset anak kecil seperti itu gitu, mindset kebencian, mindset memblokade gitu loh, mindset seperti kayak gimana gitu. Soalnya gini, mungkin ini nih sebagai statement terakhir gue, statement penutup gue. Soalnya gini guys, menurut gue adanya agama itu adalah sebagai jembatan kita, jembatan antar manusia, antar makhluk, bukan tembok pemisah. Itu sih menurut gue. Terserah kalau emang kalian lebih setuju kita nih agama tuh seharusnya tembok pemisah gitu, jadi lo gue gitu, gue Islam ya lo yang beda agama sana, kita beda ibaratnya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Itu terserah gitu, itu opini lo gitu. Cuman bagi gue gini loh,
agama itu menurut gue sebagai jembatan antar makhluk gitu loh, sebagai sarana kita untuk kasih sayang ke semua makhluk gitu, karena kita kan ditakdirkan untuk menjadi khalifah ya kan gitu. Itu sih itu aja gitu opini dari gue, dan itu mungkin juga sekaligus closing statement gue kali ini gitu. So ya mungkin itu aja pendapat gue. Mohon maaf kalau durasinya panjang. Ini gue lihat nih udah 30 menit, setengah jam ya. Mohon maaf kalau durasinya panjang dan isinya cuman cuap-cuap gue curhat sana sini atau gimana gitu. Mohon maaf banget gitu, karena ya overall back to the point. Aduh, sampai keselak gue ya. Jadi gini, overall kembali ke awal gitu, gue cuman merasa terpanggil aja sih gitu, karena ya mungkin dari hati sih gitu, bukan karena dari AdSense atau dari mana gitu. Jadi ya alasan gue bikin video ini karena gue merasa terpanggil aja, udah itu aja gitu. Dan gue lihat ternyata ada banyak kreator-kreator yang berani gitu, berani menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Dan kalau emang kalian kaget, kalian beberapa ada yang kaget kan, wah kok Charles tiba-tiba nggak, jarang update video di YouTube, tapi begitu update langsung ngebahas begini. Sebenarnya ibaratnya kalian kayak pikniknya kurang jauh kali ya, karena mungkin bagi kalian yang udah nge-follow Facebook gua gitu, Facebook pribadi ya, bukan fanpage tapi Facebook pribadi gua, itu gua bener-bener sering banget gua ngebahas soal seperti ini. Gua ngebahas soal politik, agama, dan hukum, dan masih banyak lagi gitu. Karena emang to be honest, gue emang dari SMA gue punya gue punya interest di ilmu politik dan ilmu hukum sih gitu. Jadi selain gue suka dengan videografi, film, broadcasting dan segala macam, gue juga suka ilmu politik dan hukum gitu. Itu aja sih gitu alasan gue gitu. Dan motivasi gue kenapa gue suka dengan ilmu politik dan ilmu hukum, karena ya mungkin gini, di Indonesia ini masih, gue nggak bilang jelek ya, tapi di Indonesia ini belum sempurna gitu aja. Ilmu politik dan hukum kita belum sempurna, jadi gue pengen juga mempelajari itu. Mudah-mudahan kedepannya saat nanti gue 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu, gue punya power untuk bisa mengubah, entah gue bergerak di bidang politik atau hukum, atau gue misalnya seandainya gue jadi presiden atau gue jadi gubernur gitu kan, atau gimana, yang ibaratnya gue punya power untuk mengubah gitu. Gue pengen buktiin aja sih gitu loh, kalau Indonesia tuh kuat, kalau Indonesia tuh SDM-nya tuh nggak sebodoh yang kita lihat sekarang gitu. Itu aja sih. So mungkin itu aja video panjang lebar dari gue. Semoga apa yang gue bahas ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua di rumah ya. Dan terlebih lagi gue ingin menghimbau juga kalau isi video gue ini cuman ungkapan keresahan gue doang gitu. Gue nggak ada maksud untuk mengoffense seseorang atau pihak manapun, termasuk keluarga besar gue. Gue tetap sayang sama mereka, gue tetap butuh mereka. Ya itu, walaupun kayak tadi, walaupun yang gue bilang tadi, walaupun ada kekurangan yang ya mungkin nggak serak doang sih di gue gitu, cuman gue tetap sayang sama mereka ya. Itu aja. So see you next time, see you, bye bye, see ya.